Bayinya mana tadi Pak? Udah ada. Kurang apa ya? Kurang masih ada. Aduh, alhamdulillah operasinya lancar. Assalamualaikum sahabat. Sahabat, kemarin di video yang tentang bahaya pijat perut itu kan banyak sekali yang bertanya dan saya belum sempat menjawab satu persatu ya. Jadi pada kesempatan kali ini sambil menunggu operasi berikutnya, saya ingin memberikan penjelasannya. Kita harus adil ya. Secara ilmiah memang pijat itu memang banyak sih manfaatnya. Secara kesehatan dia bisa mengurangi stres, mengurangi nyeri ya pada sendi, pada badan, pada kepala, dan banyak manfaat-manfaat lainnya ya. Seperti pada artikel yang ini, sahabat bisa lihat dan baca nanti artikelnya, bagus sekali tentang manfaat pijat pada kita ya. Tetapi sahabat, kita juga harus adil dan berimbang ya. Sahabat mungkin kalau bisa perhatikan tanpa bermaksud untuk menyudutkan siapapun, penelitian dan ilmu pengetahuan kan terus berkembang nih saat ini dan banyak ditemukan kasus-kasus kejadian ya, dan sudah dilaporkan di jurnal-jurnal ilmiah ya. Misalnya jurnal ini menyebutkan bahwasanya salah satu penyebab kematian bayi dan kematian ibu yang kadang bisa terjadi adalah pijat perut pada ibu hamil misalnya. Dan ini juga ada jurnal yang melaporkan adanya laporan pecahnya limpa dan hati pada pasien-pasien yang dilakukan pijat perut. Dan sahabat juga bisa melihat di artikel yang ini ya, bahayanya pijat perut dan bagian-bagian yang sebenarnya tidak boleh dipijat gitu. Jadi sebenarnya saya ingin menjelaskan ya, karena kebetulan ada yang nanya tuh, kalau turun perut gimana dok? Itu banyak sekali yang nanya. Ya sebenarnya turun perut itu kalau kita katakan prolaps pada wanita ataupun hernia pada laki-laki bisa ya, atau turun beruk gitu ya, itu kan nggak mesti harus dipijat. Banyak sekali metode pengobatan sekarang yang merubah gaya hidup, minum air putih, makan sayur, makan buah, mengurangi berat badan, jangan merokok, senam kegel ya, atau mungkin dilakukan operasi, dan itu biasanya bagus gitu loh. Dibandingkan kalau kita memilih suatu metode yang mungkin takutnya ada efek samping yang nggak kita bisa prediksikan. Kita harus akui memang pijat ini banyak manfaatnya ya, dan banyak menolong dan membantu orang. Mungkin pengalaman sahabat pernah merasakan yang merasa tertolong, tetapi kita juga nggak boleh menutup mata, dan kami sebagai tenaga medis harus menyampaikan fakta sebenarnya sesuai dengan keilmuan yang sekarang. Meskipun memang ilmu itu kan terus berkembang ya, tetapi fakta yang sekarang kan sahabat bisa lihat sebagai contoh gampangnya lah, tanpa saya harus menyebutkan jurnal-jurnal penelitian. Sahabat lihat aja komentar-komentar yang mengatakan pengalaman-pengalaman buruk, bahkan sangat berbahaya setelah mengalami pijat perut. Jadi sahabat, ilmu sangat berkembang, ayo kita sama-sama belajar. Kalau saya sih memang sampai sekarang tidak menganjurkan untuk melakukan pijat bagian perut. Kalau bagian-bagian lain itu sih nggak masalah, saya pikir itu malah bagus dan menyehatkan. Dan kalau boleh saya menyarankan, pijat itu harus dilakukan oleh terapis profesional yang memang terlatih dan bersertifikat. Misalnya gini ya, kalau ibu lah mau berobat ke dokter, tapi dokternya misalnya nggak ada sertifikat tamat dokter atau bahkan kita takut kan, begitu maksud saya. Jadi jangan nanti niat kita mau supaya sembuh, supaya bagus, supaya enak, tetapi malah mengundang celaka. Jadi ini hanya sudut pandang untuk kita menjadi lebih waspada dalam memilih teknik pengobatan yang kita sukai, dan keputusan itu semua terserah pada para sahabat tanpa bermaksud untuk menjudutkan siapapun. Kita terus belajar dan mengupdate ilmu ya. Terima kasih. Assalamualaikum, semoga bermanfaat.